Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmi. Nah, saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi tentang hukum administrasi negara. Yang pertama itu pada bab 1. Nah, jadi pada bab 1 ini menjelaskan tentang dasar-dasar hukum administrasi negara. Yang pertama itu pengertian hukum administrasi negara, yang merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tentang tindakan pemerintah dan mengatur tentang segala hubungan pemerintah warga negara dan hubungan antara masyarakat umumnya. Selanjutnya itu hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan yang berisi segala peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Namun tidak semua peraturan yang berkenaan dengan pemerintah umum itu termasuk dalam cakupan hukum administrasi negara. Sebab ada peraturan yang menyangkut tentang pemerintahan umum, tapi tidak termasuk dalam hukum administrasi negara, melainkan masuk pada ruang lingkup hukum negara. Selanjutnya itu hukum administrasi negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hukum administrasi negara menjadi sebab, maka negara dapat berfungsi atau dapat bereaksi. Yang kedua itu hukum administratif negara mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan pemerintahan. Selanjutnya, menurut hukum administratif negara, hukum pemerintahan menguji hubungan yang memungkinkan hubungan istimewa yang memungkinkan untuk para pejabat administrasi negara yang melakukan tugas mereka secara khusus. Jadi hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur tentang sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain, lapangan pekerjaan administrasi negara diatur oleh hukum tata negara, yaitu hukum privat. Selanjutnya, pada bab 2 yang ingin saya jelaskan yaitu sumber hukum-hukum administrasi negara. Pengertian sumber hukum pada umumnya merupakan segala sesuatu yang dapat menyembuhkan aturan hukum serta tempat yang ditemukan di dalam aturan hukum. Banyaknya penafsiran tentang sumber hukum bergantung pada pendekatan yang telah digunakan oleh para penulis. Hal ini disebabkan banyak perbedaan pendekatan yang digunakan, bahkan akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Selanjutnya itu perbedaan tersebut menimbulkan begitu banyak pertanyaan mengenai tentang sumber-sumber hukum negara. Jadi menurut Sudipno Martokusumo, kata sumber sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama itu sebagai asas hukum. Yang dimaksud dengan sebagai asas hukum, sumber hukum merupakan permulaan hukum. Misalnya kehendak hukum administrasi negara, hak manusia, jiwa manusia, dan sebagainya. Yang kedua itu sebagai penunjuk hukum terdahulu. Maksudnya di sini sumber hukum memberikan hukum pada administrasi negara yang sekarang berlaku, seperti hukum Prancis dan hukum Romawi. Yang ketiga itu sebagai hukum, sumber hukum yang berlaku. Sumber hukum ini memberi kekuatan yang berlaku secara formal, yaitu pada peraturan hukum seperti penguasa dan masyarakat. Yang keempat, sumber hukum sebagai sumber dari mana kita dapat mengenai hukum, seperti sumber hukum misalnya dokumen, undang-undang. Kita bisa mendapat sumber tersebut dari undang-undang dan dari dokumen serta yang berbentuk tertulis. Selanjutnya itu sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber hukum menimbulkan hukum. Secara umum dapat disebut dengan sumber hukum yang digunakan dalam dua arti, yaitu arti pertama menjawab pertanyaan mengapa hukum itu mengikat, dan pertanyaan ini dapat juga dirumuskan sebagai kebuatan hukum hingga mengikat atau dapat dipatuhi oleh manusia. Kemudian sumber hukum dalam arti ini dinamakan dengan sumber hukum material. Dan sumber hukum ini dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya atau dapat dilihat dari bentuknya. Dengan demikian, ada dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum yang bersifat material dan sumber hukum yang bersifat formal. Sumber hukum material ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi isi, seperti contohnya hukum yang tertulis seperti undang-undang yang atau aturan yang menyangkut tentang hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah sebagian yang berbentuk tentang
hukum yang ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.